Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ananda, pada hari ini kita kembali bertemu dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan atau PJOK. Ananda, hari ini kita masih belajar mengenai permainan kasti. Tapi sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, untuk memohon keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita melapaskan lapas al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu berdoa, adab berdoa, habduaan. Rabbi sarahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah Ananda, adapun materi pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, perlengkapan permainan kasti. Kemudian yang kedua, aturan bermain kasti. Dan yang ketiga, cara bermain kasti. Nah, ini adalah materi pembelajaran kita pada hari ini. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, Ananda dapat mengetahui perlengkapan permainan kasti. Kemudian yang kedua, Ananda dapat memahami aturan permainan kasti. Dan yang ketiga, Ananda juga dapat bermain kasti dengan sportif. Kita masuk ke materi yang pertama. Perlengkapan permainan kasti. Yang pertama, kayu pemukul. Terbuat dari kayu yang berukuran panjang 70 sampai dengan 80 cm dan keliling kayu sekitar 15 cm. Pemukul berbentuk panjang dan bulat, tetapi ada bagian sedikit yang datar, kira-kira selebar 5 cm. Nah, ini merupakan kayu pemukul permainan kasti ya. Bisa dilihat di gambarnya. Kemudian kita masuk ke perlengkapan permainan kasti yang B. Ada bola kasti. Nah, bola kasti ini bisa menggunakan bola tenis lapangan atau bola kasti yang terbuat dari karet. Mungkin Ananda yang ada di rumah sudah sering melihat bola kasti ya. Kayak gini nih contohnya. Kemudian yang C, ada bendera kecil untuk hinggap hong ya. Kemudian ada kapur tabur untuk garis batas lapangan. Nah, ini benderanya ya, kira-kira seperti ini bentuk benderanya. Kemudian kalau kapurnya ini nih. Kapur juga tentunya bisa kita ganti dengan bahan yang berwarna putih, misalnya kayak tepung ataupun gandum ya, itu bisa dijadikan untuk garis batas lapangan. Nah, selanjutnya yang E ada peluit, yang F ada nomor dadah, dan yang G itu ada papan pencatat nilai. Nah, itu ada peluit, nomor dadah, dan juga papan pencatat nilai. Selanjutnya ada lapangan kasti. Nah, tentu dalam permainan kasti harus ada lapangan ya. Bukan hanya kasti tapi permainan ataupun olahraga lainnya juga harus ada lapangan. Nah, ini merupakan lapangan permainan kasti. Bisa Anda lihat di gambar.
Kita masuk ke ukuran terlebih dahulu. Untuk panjang itu 60 sampai dengan 70 meter. Jadi lapangan kasti itu panjangnya 60 sampai dengan 70 meter. Sedangkan lebar lapangan itu 30 meter. Nah, ini lebar lapangan 30 meter. Sedangkan angka A, ini angka A itu sebagai tempat ruang masuk pemain. Ini. Kemudian yang B, ruang pemukul. Nah, kemudian yang C ini ruang pelambung. Dan yang D itu ruang bebas. Sedangkan ada warna biru ini, tanda biru ini, itu tempat hinggap Hong tadi ya. Sedangkan yang merah, atau ini nah, ada merah juga, itu batas sudut lapangan. Sampai di sini mudah-mudahan Ananda bisa memahami perlengkapan permainan kasti ya. Kemudian yang kedua, kita masuk ke peraturan permainan bermain kasti. Nah, tentunya di setiap olahraga itu ada peraturan ya, termasuk permainan kasti ini. Nah, kita baca terlebih dahulu ya. Permainan kasti tidak memiliki induk organisasi seperti permainan sepak bola, bola voli, dan tenis meja. Kenapa? Karena tidak dipertandingkan baik secara nasional maupun internasional. Sehingga permainan ini tidak memiliki peraturan yang baku. Ini alasannya ya, kenapa tidak memiliki induk organisasi seperti permainan olahraga pada umumnya, karena tadi di pertandingan karena tidak dipertandingkan baik secara nasional maupun internasional. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah peraturan yang sering digunakan dalam permainan kasti. Nah, yang pertama, permainan kasti dipimpin oleh seorang wasit, 2 orang penjaga garis, dan 1 orang pencatat nilai. Yang kedua, lama permainan kasti ini 2 kali 30 menit dan waktu istirahatnya 10 menit. Dan yang ketiga, permainan kasti terdiri dari 2 regu, yaitu regu pemain dan 1 regu penjaga. Setiap regu berjumlah 12 orang dan semuanya memakai nomor dada. Yang keempat, regu pemain masuk ke ruang bebas, kecuali pemain yang mendapat giliran memukul dan pemain yang berada di tempat hinggap. Yang kelima ini, setiap pemain memiliki kesempatan 1 kali memukul. Kecuali pemukul terakhir memiliki kesempatan 3 kali memukul. Yang keenam, bola dinyatakan hidup apabila berhasil dipukul dan masuk ke dalam lapangan. Dan yang ketujuh, bola dinyatakan mati apabila tidak berhasil dipukul atau bola berhasil dipukul tetapi keluar lapangan. Nah, kita masuk ke materi yang ketiga ya. Untuk materi yang ketiga ini adalah cara bermain kasti. Yang pertama, regu pemain maju satu persatu sesuai dengan nomor urutan ke ruang pemukul. Yang kedua, bola dilambungkan oleh salah satu regu penjaga ruang dari ruang pelambung. Dan yang ketiga, setelah bola dipukul, pemain meletakkan pemukulnya di ruang pemukul, kemudian lari ke tempat hinggap. Ini untuk menghindari lawan ya, lemparan yang dilakukan oleh lawan, sehingga harus lari ke tempat hinggap. Keempat, apabila bola berhasil dipukul masuk ke lapangan, bola dinyatakan hidup.
Pemain lari ke tempat hinggap pertama atau boleh lari langsung ke tempat hinggap kedua ataupun ketiga dan bahkan bisa langsung kembali masuk ke ruang bebas. Yang kelima, apabila bola tidak berhasil dipukul, dinyatakan bola mati dan tidak mendapat nilai. Akan tetapi, pemain harus lari ke tempat hinggap pertama dan boleh lari ke tempat hinggap berikutnya setelah pemain berikutnya berhasil memukul. Dan yang keenam, pergantian pemain dilakukan setelah regu penjaga berhasil melemparkan bola ke tubuh salah satu regu pemain yang sedang bermain di lapangan. Pergantian pemain juga bisa dilakukan otomatis apabila regu penjaga berhasil menangkap bola langsung yang dipukul pemain sebanyak 3 kali tangkapan. Nah, jadi Ananda, pergantian pemain dilakukan setelah regu penjaga berhasil melemparkan bola ke tubuh salah satu regu pemain yang sedang bermain di lapangan. Jadi kalau kita mengenai musuh kita pada saat melempar bola kasti, otomatis pemain yang kena lemparan tadi boleh diganti. Nah, itu tadi mengenai cara bermain kasti ya. Kita lanjutkan. Cara penilaian permainan kasti. Nah, tentunya di setiap olahraga itu ada cara penilaian ataupun menghitung ya, menghitung. Kalau untuk permainan kasti, berikut adalah caranya. Yang pertama, nilai 0 diberikan kepada pemain yang tidak berhasil memukul bola mati. Jadi, pemain yang tidak berhasil memukul bola itu nilainya adalah 0 atau tidak mendapatkan nilai sama sekali. Yang kedua, nilai 1 diberikan kepada pemain yang berhasil memukul bola dan dapat sampai kembali ke ruang bebas, tetapi sempat berhenti di tempat hinggap. Nah, jadi apabila kita berhasil memukul bola itu, jadi poin yang kita dapatkan itu adalah 1. Dan yang ketiga, nilai 2 diberikan kepada pemain yang berhasil memukul bola hidup dan bisa melewati 3 tempat hinggap sekaligus dalam satu putaran dengan selamat. Tidak berhenti di tempat hinggap. Nah, jadi nilai 2 ini bisa kita dapatkan apabila pemain yang berhasil memukul bola dan bisa melewati 3 tempat hinggap sekaligus dalam satu putaran dengan selamat. Kalau kita bisa melewati tempat hinggap sekaligus, itu poin yang kita dapatkan ataupun nilainya itu adalah 2. Nah, baiklah Ananda, untuk materi pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini ya. Semoga Ananda yang saat ini masih belajar di rumah bisa memahami materi yang dipelajari hari ini. Dan untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah sama-sama kita melapaskan lapas hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.